Shalom. Shalom, senang ya ketemu Anda. Saya suka sekali dengan video-video Pak Saifuddin ya, yang begitu tajam, membuat kita jadi berpikir. Hari ini saya ada beberapa pertanyaan buat Abi. Pak Saifuddin Ibrahim, nggak sengaja lagi, tapi saya senang ketemu dengan beliau. Saya ingin bertanya-tanya mengenai situasi di Indonesia ya. Saya sangat tertarik dengan ada beberapa video yang sudah saya tonton mengenai pencalonan Anies Baswedan menjadi capres untuk 2024 yang dicalonkan oleh Partai Nasdem. Bagaimana menurut pendapat Abi? Ini menunjukkan kepiawaian seorang politikus Surya Paloh. Dia sudah menutup segala kemungkinan Demokrat untuk mencalonkan Anies Baswedan dengan AHY ataupun PKS, sehingga bagaimanapun ini adalah kemenangan Surya Paloh. Sementara Anies itu kan hanya bonekanya Surya Paloh untuk menggunakan dan bagaimana memanfaatkan kepentingan Surya Paloh dan bisnismennya. Karena Surya Paloh ini bukan saja politikus, tetapi dia bisnismen. Nah, bagaimana bisnis dia ini bisa terjaga, bisa di cover oleh pencalonan nama Anies Baswedan. Tetapi dengan begini juga keberanian Surya Paloh untuk mencalonkan Anies Baswedan juga akan menurunkan nilai Metro TV ataupun media Indonesia. Akan banyak orang tidak mau menonton lagi Metro TV ataupun membaca media Indonesia sebagai ikon Surya Paloh. Saya kira ke depan ini Surya Paloh pun bisa menghindar kemana-mana dan pergi kemana-mana. Yang penting dia sudah mendapatkan untuk beberapa lama. Kalau Anies Baswedan ternyata tidak bisa dijadikan bargaining, alat untuk berpolitik, maka saya yakin Surya Paloh akan meninggalkan Anies. Karena Anies ini apa prestasinya? Nggak ada prestasinya sama sekali. Dia telah mempermainkan politik identitas dengan menjual mayat dan ayat, menjual yang tidak semestinya untuk memenangkannya dengan Ahok. Ini adalah kesalahan yang luar biasa. Dan Anies pun tidak punya prestasi, dia hanya punya prestasi di dalam silat lidah dan kepandaian berbicara seperti Najwa Shihab. Najwa Shihab pun tidak bisa diandalkan karena dia jauh daripada yang diharapkan. Dan keturunan-keturunan ini adalah keturunan Arab yang sebenarnya sudah tidak bisa dijual lagi. Habib Rizik, Bahar Smith, itu mereka sudah tidak bisa dijual lagi. Dan kalaupun masih bisa dijual, itu adalah kebodohan bangsa Indonesia yang selama ini sudah dijajah dengan agama, sudah dijajah dengan kitab suci mereka, maka mereka tidak bisa diharapkan lagi. Nah, itu yang saya pandang cara Surya Paloh mengangkat dan mencalonkan Anies ini sangat absurditas, sangat-sangat rendah sekali nilai kemanusiaan dari Surya Paloh. Tetapi dalam hal politik ini adalah permainan dia. Terima kasih, itu pendapat saya. Oh gitu, sungguh amat menarik ya. Bagaimana dengan pendapat Abi mengenai Pak Jokowi? Saya juga mendengar ya dan menonton ada beberapa channel yang membahas mengenai Pak Jokowi dicalonkan jadi wakil presiden berpasangan dengan Pak Prabowo. Bagaimana itu menurut Pak Abi? Bagaimanapun Jokowi adalah presiden yang sangat berhasil dari seluruh presiden di Indonesia selama ini. Iya. Dan dia memiliki integritas di dalam membangun dan berhasil menekan hatinya untuk tidak melawan siapapun yang melawan dia. Selalu dilawan dengan kerja keras dan etos tinggi
bekerja dengan tanpa mengeluh kepada siapapun. Saya tidak pernah mendengar Jokowi mengeluh di dalam kepemimpinannya selama ini, justru semangat kerja. Kalau dia dicalonkan untuk menjadi wakil Prabowo, itu oke juga, sangat rasional. Karena kita mengharapkan otak Jokowi di dalam membangun dan menekan terorisme dan menekan radikalisme di Indonesia. Dan itu juga berarti NKRI harga mati itu bisa dibuktikan oleh Prabowo. 2 kali kekalahan Prabowo selama ini karena didukung oleh kaum intoleran, yaitu Habib Rizik, ya juga Surya Paloh, ataupun orang-orang yang semacam ini. Termasuk di dalamnya adalah Yusuf Kala. Ini juga adalah gelandangan politik yang tidak patut untuk ditampilkan membangun Indonesia di masa yang akan datang. Jadi saya setuju kalau Jokowi diangkat ataupun menjadi wakil presidennya Prabowo. Berarti ini kekuatan yang luar biasa di masa yang akan datang, karena selama ini semua orang pasti belum punya pandangan siapa pengganti Jokowi yang nasionalis, Jokowi yang toleran, bahkan saking tolerannya Jokowi nggak mau membela gereja. Terima kasih. Iya, saya juga setuju ya Abi ya. Karena Jokowi bila dipasangin dengan Prabowo itu pas sekali ya. Karena mereka sudah melewati juga kan pasangan yang cukup serasi. Menurut aku sih, kayak pasangan suami istri mereka cukup serasi, begitu nggak? Ya boleh. Karena menurut ketahanan dan lain-lain itu Pak Prabowo bisa mengatasi, sementara untuk pembangunan Pak Jokowi yang bisa mengatasi. Jadi Indonesia benar-benar dibangun dari ekonomi maupun ketahanan nasional. Saya setuju sih. Ya, tapi bagaimanapun kita membangun ekonomi, politik, itu di dalamnya itu ada mafia. Mafia di kepolisian, mafia di kementerian, di Menteri Agama, itu ada mafia semuanya. Orang-orang yang tidak mau Indonesia ini diganti oleh orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang mampu dengan sendirinya, orang yang berpikiran bagaimana membangun Indonesia dengan tulus dan murni. Selalu mulai dari menteri sampai kepada gubernur, bupati, semuanya itu mereka jauh sekali dari diharapkan untuk membangun Indonesia. Apalagi yang berkaitan dengan hukum, supaya hukum ini menjadi panglima di dalam keberadaan, di dalam kehidupan bangsa ke depan, ini belum mampu. Dari segi pendidikan, Indonesia jauh di bawah negara-negara ASEAN. Pendidikan Indonesia ini ya rendah sekali, dan tidak bisa diharapkan pemuda Indonesia untuk meraih masa depan dengan bekerja dan menjadi pegawai dimanapun berada, itu jauh sekali. Kenapa? Karena mereka tidak punya kualitas di dalam pendidikan. Pendidikan kita ini di bawah Malaysia, di bawah apalagi di Singapura, jauh. Sehingga jangan diharapkan pemuda-pemuda Indonesia ini berkarya di luar negeri. Apalagi saya sudah di Amerika ini, melihat bagaimana sistem pendidikan Amerika yang luar biasa. Terima kasih. Iya, saya setuju sih. Tapi dengan situasi yang ada sekarang, setelah kepemimpinan Pak Jokowi, kita bisa merasakan pembangunan yang meluas, yang hampir merata di seluruh Indonesia. Walaupun kami di Amerika hidup sudah lama, tapi kami mengikuti situasi yang ada di Indonesia dan kami bangga dengan Pak Presiden Jokowi. Saya sih berharap kalau misalnya nggak ada peraturan yang cukup 2 kali kepemimpinan, saya setuju sekali kalau Pak Jokowi lagi jadi presiden sih. Berarti Indonesia akan semakin maju ke depan.
Oke, Pak Abi, terima kasih banyak. Ini masih ada satu lagi pertanyaannya. Boleh? Oke. Mengenai pendapat Abi tentang, aku dengar katanya Pak Ahok yang ditunjuk untuk menjabat Gubernur DKI. Bagaimana itu? Benar atau enggak? Ya, boleh-boleh saja untuk menyelamatkan uang anggaran belanja daerah DKI ini triliunan. Nah, jangan sampai diambil atau dipegang oleh orang-orang apokrif, munafik, penjahat kelamin seperti Anies Baswedan. Jangan ada lagi. Dia itu harus dimusnahkan dari negara Indonesia ini. Dia keturunan yang tidak bisa diharapkan dan merusak nenek moyangnya dan agamanya sendiri. Jadi saya setuju kalau Ahok ditetapkan ataupun diangkat oleh Menteri Dalam Negeri untuk menggantikan Anies Baswedan itu. Nah, saya setuju sekali kalau Ahok, karena dia juga, saya tahu persis kualitas Ahok dan dia adalah orang yang anti korupsi dan anti diskriminasi dan anti politik agama, politik gombal gambul itu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Abi untuk kesempatannya. Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi ya Abi ya. Semoga kita ketemu lagi ya di lain kesempatan. Dan kita bisa berbincang-bincang kembali. Jangan bosan sama saya ya Abi ya. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, and comment. Thanks.